Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi di ruang server. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi penerapan K3LH di lingkungan kerja. Salah satu materi yang ada di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar untuk kelas 10. Nah, apa sih K3LH? Nah, yang perlu kalian perhatikan, setiap melakukan pekerjaan kita harus memperhatikan K3LH. Jadi K3LH itu adalah kesehatan, keselamatan, keamanan kerja, dan lingkungan hidup. Agar tidak terjadi kesalahan yang dapat berakibat fatal. Selain itu, kita juga harus memperhatikan kebersihan yang ada pada lingkungan kerja, agar dapat menciptakan suasana yang nyaman dan sehat. Sehat di sini itu diartikan tempat kerja kita itu bersih, nyaman, rapi, enak untuk dipandang. Nah, definisi dari K3LH yaitu pengertian tentang program keselamatan dan kesehatan kerja dalam lingkungan hidup pada suatu perusahaan atau instansi lain yang memiliki banyak pekerja atau karyawan. Nah, K3LH juga memiliki manfaat. Manfaatnya itu apa? Untuk perusahaan-perusahaan atau instansi tertentu, manfaatnya yaitu perusahaan akan menjadi lebih bermutu dan juga sistematis untuk berkembang lebih cepat dan juga pekerja menjadi lebih aman, lebih sehat, dan juga nyaman. Jadi ketika kenyamanan dalam bekerja itu sudah terwujud, akan tercipta hubungan yang harmonis antara pekerja dan perusahaan. Perusahaan tempat mereka bekerja tentunya. Sehingga nanti menghasilkan produk yang maksimal sesuai dengan misi perusahaan tersebut. Nah, itu manfaatnya. Nah, untuk lebih detailnya kalian bisa cari artikel atau di website-website yang lain. Nah, jadi dalam video kali ini kita lebih berfokus pada implementasi K3 dalam menggunakan komputer. Jadi kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja dalam menggunakan komputer. Kesehatan dan keselamatan kerja K3 merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan dalam menggunakan komputer. Namun pada umumnya untuk saat ini aspek K3 itu belum menjadi perhatian pada pengguna komputer. Faktor yang mempengaruhi kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna komputer saat menggunakan komputer diantaranya adalah posisi tubuh, posisi peralatan komputer, pencahayaan ruangan, dan juga kondisi lingkungan. Prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja dalam menggunakan komputer itu ada 5. Yang pertama itu mengatur posisi tubuh saat bekerja, sehingga kita merasa nyaman. Yang kedua, mengatur posisi perangkat dan ruangan tempat kita bekerja.
3. Makan, minum, dan istirahat yang cukup. Keempat, menggerakkan badan untuk mengurangi ketegangan otot dan juga pikiran. Dan yang terakhir, mengalihkan pandangan keluar ruangan untuk menyegarkan mata. Jadi jangan terus-menerus di depan komputer kalian. Atau untuk sekarang, di depan gadget kalian, smartphone kalian. Jangan terlalu sering menggunakan perangkat tersebut. Nah, prosedur yang pertama itu mengatur posisi tubuh. Nah, di sini ada posisi di depan komputer yang benar. Posisi monitor itu berada pada jarak kurang lebih sepanjang tangan ke mata. Kemudian posisi monitor itu sejajar dengan kepala. Tangan sejajar dengan lengan bawah. Tata letak meja yang nyaman. Itu juga perlu diperhatikan. Posisi kaki ditopang oleh footrest. Kemudian alas duduk yang empuk, jika ada. Kemudian kepala tegak, bahu rileks, dan punggung yang tegak. Itu posisi di depan komputer yang benar. Nah, mengatur posisi tubuh, yang pertama, posisi kepala dan leher harus tegak lurus dengan wajah menghadap langsung ke komputer. Jangan membungkuk atau menengadah. Menengadah itu nengok ke atas. Kemudian yang kedua, posisi punggung yang baik adalah tegak, tidak miring ke kanan atau ke kiri, tidak membungkuk atau tidak menyandar terlalu ke belakang. Jadi duduk yang nyaman. Kemudian yang ketiga, posisi pundak itu tidak terlalu terangkat dan tidak terlalu ke bawah. Jadi pastikan otot pundak kita itu tidak tegang. Yang keempat, posisi lengan dan siku yang baik adalah apabila kita dapat mengetik dan menggunakan mouse dengan nyaman. Jangan meletakkan mouse dan keyboard sejajar dengan tempat duduk kita. Dan yang terakhir, posisi kaki harus bebas, jangan bersentuhan dengan CPU, apalagi dengan perangkat listrik. Kaki harus diluruskan sesekali agar aliran darah lancar. Apabila posisi kaki bersila, maka harus sering diluruskan. Nah, itu posisi tubuh kita dalam menggunakan komputer. Selanjutnya, mengatur posisi komputer. Yang pertama, itu ada posisi monitor. Monitor harus diletakkan di tempat yang tidak memantulkan cahaya lain. Kemudian, letakkan monitor lebih rendah dari garis horizontal mata. Yang ketiga, aturlah cahaya monitor, kontras atau brightness, agar tidak terlalu gelap dan terang. Dan yang keempat, sering-seringlah mengedipkan mata. Minimal 5 detik atau setiap 10 menit. Apabila mata terasa lelah, pijit mata secara perlahan. Alihkan pandangan Anda ke tempat yang lain. Kemudian, yang kedua, mengatur posisi keyboard.
letakkan keyboard di tempat yang mudah dijangkau. Jangan terlalu jauh dan terlalu dekat. Jangan sampai posisi keyboard membuat Anda membungkuk atau menengadah, menengok ke atas. Nah, di situ ada gambar menggunakan keyboard yang benar dan juga menggunakan keyboard yang salah. Bisa dipahami kan? Mengatur posisi komputer yang ketiga, posisi selanjutnya ada posisi mouse. Sama seperti keyboard, posisi mouse jangan terlalu jauh dan terlalu dekat. Usahakan mouse dan keyboard itu sejajar. Gambarnya bisa dipahami sendiri. Kemudian ada juga posisi meja dan kursi. Meja dan kursi harus berada pada posisi yang membuat kita nyaman, agar tidak membuat otot kita tegang atau kelelahan. Kursi usahakan yang mempunyai busa dan mempunyai sandaran yang nyaman. Tinggi meja yang baik itu adalah 55 cm sampai dengan 75 cm. Nah, itu tadi prosedur dalam menggunakan komputer dan mengatur tata letak komputer atau perangkat komputer kita. Semoga bisa dipahami. Dan untuk kalian yang belajar dari rumah, gunakanlah perangkat atau gadget smartphone komputer kalian dengan tepat. Perhatikan keselamatan, kesehatan kalian juga. Kemudian nanti kalau kalian sudah masuk ke dalam dunia kerja, jangan jadikan K3 itu sebagai beban, melainkan jadikan sebagai kebutuhan kalian. Gunakanlah APD sesuai fungsi, jangan hanya menjadi pajangan. Kalau nanti perusahaan kalian atau tempat kerja kalian diwajibkan untuk menggunakan APD, kalian harus melaksanakan itu. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe Ruang Server.